di kehidupan masyarakat adat Kajang adalah bagaimana cara mereka memperlakukan alam atau hutan ini. Karena hutan ini ibarat selimutnya bumi. Bergotong royong, kemudian saling tolong menolong, prinsip itu masih harus tetap dijaga. Kami bangga dengan adanya kampung kami ini, ternyata masih bisa bertahan sampai hari ini. Sulawesi Selatan tersohor akan segala kearifan lokal yang dimiliki serta sumber daya manusianya yang menjunjung tinggi kebudayaan. Salah satunya adalah masyarakat suku Kajang yang mendiami kawasan adat Amatoa, Desa Tanatoa, Kabupaten Bulukumba. Mereka hidup sejak bertahun-tahun lalu, dikelilingi rindangnya hutan seluas 313 hektar. Masyarakat suku Kajang masih memegang teguh keluhuran tradisi nenek moyang mereka yang dalam kesehariannya penuh dengan kesederhanaan. Karena menjunjung tinggi nilai-nilai talasa kamase-mase. Konsep kehidupan berupa aturan dan sanksi yang jadi pedoman hidup masyarakat Kajang di masa kini masih betul-betul selaras dan sangat memuliakan alam. Bahkan mereka menganggap bumi sebagai ibu. Ada satu regulasi yang mereka jadikan panduan untuk mengatur seluruh sendi kehidupan, yakni Pasang Rikajang. Pasang Rikajang inilah yang dijadikan patron atau pegangan hidup masyarakat adat agar keberlangsungan mereka sesuai dengan kaidah-kaidah serta kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah putus dari leluhur mereka. Salah satu yang paling menarik di kehidupan masyarakat adat Kajang adalah bagaimana cara mereka memperlakukan alam atau hutan ini. Masyarakat adat Kajang menganggap dengan adanya hutan, kelangsungan dan keberlanjutan hidup mereka dapat terus berjalan. Begitupun dengan sawah-sawah yang ada di sekitar mereka sebagai sumber penghidupan. Terdapat 4 larangan yang berhubungan dengan hutan, tertuang dalam Pasang Rikajang, yakni dilarang menebang kayu, dilarang meretas rotan, dilarang mengambil sarang lebah, dan dilarang mengambil ikan dan udang. Keempat larangan ini itu sebenarnya mengidentifikasi bahwa hutan tersebut masih sangat lestari. Dan inilah yang menjadi kebanggaan masyarakat adat Amatoa. Bayangkan regulasi itu sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Sementara kita saat ini mungkin baru membuat regulasi itu dalam bentuk undang-undang. Padahal masyarakat adat Kajang itu telah melakukan dan telah menjaga hutan itu sesuai dengan apa isi Pasang Rikajang. Aturan tersebut mengikat bagi seluruh masyarakat Kajang, siapapun yang melanggar maka akan dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan adat. Selain itu, untuk menjaga hutan mereka tetap lestari, masyarakat adat suku Kajang membagi 3 kawasan hutan mereka. Hutan keramat yang amat dijaga kesakralannya sehingga tak boleh ada penebangan, pengukuran luas, ataupun kegiatan lain yang mengganggu habitat di kawasan ini. Mereka yang melanggar akan dikenai denda dan diharuskan mengembalikan kayu yang diambil ke hutan. Selanjutnya, hutan perbatasan. Kawasan hutan ini bisa diambil kayunya. Namun atas seizin pemimpin suku Kajang sepanjang persediaan masih ada. Pengambilan kayu dan hasil menebang harus disertai penanaman kembali pohon pengganti. Dan terakhir, hutan rakyat. Hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat yang sesuai dengan aturan adat. Suku Kajang dipimpin oleh seorang Amatoa, istilah yang merujuk pada kepala atau pemegang kekuasaan tertinggi di suku Kajang. Kehidupan masyarakat Kajang memiliki 2 tempat, yaitu Ramban Sepang dan Ramban Luar. Ramban Sepang tepat berada di kawasan hutan adat di mana pelaksanaan pasang atau aturan adat berlaku secara mutlak dan menyeluruh. Sedangkan Ramban Luar berada di luar kawasan tersebut. Di dalam Ramban Sepang, masyarakat menjunjung tinggi nilai talasa kamase-mase, yaitu hidup sederhana.
Mereka yang menetap dalam lingkungan tersebut tidak memiliki rumah yang terbuat dari beton ataupun batu. Termasuk dilarang menggunakan segala jenis alat-alat modern. Dalam kesehariannya, masyarakat di Ramban Sepang juga menggunakan pakaian berwarna hitam yang memiliki makna kesederhanaan masyarakat Kajang, sehingga tak akan ditemukan perbedaan di antara mereka. Selain itu, masyarakat Kajang juga tidak menggunakan alas kaki. Mereka menganggap hal tersebut adalah bentuk kecintaan terhadap bumi pertiwi tanpa adanya batasan. Kalau di luar, mereka masih membawa pengaruh-pengaruh pasang di Kajang, tapi tidak dilaksanakan secara utuh. Mereka boleh punya kendaraan, mereka boleh punya rumah batu, akan tetapi spirit dari pasang di Kajang yang intinya adalah lemo si batu, talan si pahua, manyu si parampe, dalam arti kata bahwa apalagi namanya bergotong royong, kemudian saling tolong menolong. Prinsip itu masih harus tetap dijaga oleh orang-orang suku Kajang yang ada di luar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah menetapkan kawasan adat Amatoa Kajang seluas 319,99 hektar sebagai hutan adat yang berlaku sejak tahun 2016. Dalam putusan tersebut, menyebutkan kawasan tersebut menjadi hutan hak bagi masyarakat hukum adat Amatoa Kajang dengan fungsi pokok lindung, yang juga mengakui pasangri, Kajang, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Desa Tanah Toa pada Agustus 2024 mendapatkan penghargaan program Kampung Iklim Utama sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan ini memiliki 3 unsur penilaian, yakni adaptasi lingkungan, mitigasi atau pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, serta keberlanjutan dan integrasi kelembagaan kelompok dengan kelompok lainnya. Gala Lombo Desa Tanah Toa atau Kepala Desa Tanah Toa menyebut penghargaan ini dapat dicapai berkat nilai adat serta aturan yang masih dijunjung oleh masyarakat Kajang dalam keseharian. Kemudian di Desa Tanah Toa itu kita betul-betul ada hutan yang kita jaga. Kenapa seperti itu? Karena hutan ini ibarat selimutnya bumi. Nah, di situ sebagai tempat penyerapan air, kemudian bagaimana supaya iklim ini, kondisi alam ini masih tetap terjaga, kemudian suasananya normal. Di Desa Tanah Toa tak terpisahkan dari segala aktivitas masyarakat Ramban Pasang yang berbatasan langsung dengan hutan adat. Kepala Desa Tanah Toa Zulkarnain menyebut di desa ini terjalin hubungan harmonis antara masyarakat yang tinggal di Ramban Sepang dan Ramban Luar. Segala aktivitas ekonomi Ramban Pasang juga bergantung dari desa ini, mulai dari kegiatan jual beli di pasar, aktivitas belajar mengajar di sekolah, hingga fasilitas kesehatan yang tersedia dengan baik di desa ini. Dan meski masyarakat Ramban Pasang masih menjalankan tradisi nenek moyang yang mengesampingkan modernitas, bukan berarti mereka tidak mengenyam pendidikan. Menurut Zulkarnain, hadirnya sekolah sejak era 80-an di Desa Tanah Toa yang turut membawa spirit pendidikan bagi seluruh masyarakat Kajang. Mau sekolah, anak-anak yang di dalam kawasan itu keluar. Karena di Desa Tanah Toa ini ada beberapa fasilitas sekolah. Jadi kemudian SD ada beberapa SD, kemudian ada juga SD di luar yang berbatasan Desa Tanah Toa, itu ada juga sekolah dasar di situ. Jadi anak-anak yang di dalam kawasan ini cukup dia pilih di mana dia mau sekolah. Tentunya akses yang terdekat. Sebagian besar masyarakat adat Amatoa Kajang berprofesi sebagai petani. Mereka menggarap sawah di luar kawasan hutan adat. Selain itu juga mayoritas dari masyarakat adat Amatoa Kajang beragama Muslim.
Salah satu pemuda adat Amatoa Kajang, Ismail, mengatakan, sebagai masyarakat Kajang, ia bangga akan budaya tradisi nenek moyangnya yang masih eksis hingga kini. Meski ia telah belajar hingga pendidikan tinggi, ia selalu memegang teguh prinsip yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Bukan justru saya malu karena saya ini orang yang tinggal di Kajang yang prinsip hidupnya kan masing-masing. Tapi justru kami bangga dengan adanya kampung kami ini yang ternyata masih bisa bertahan sampai hari ini. Dan kami pulang itu ya sedikit ilmu pengetahuan dipakai di sini terkait dengan penguatan eksistensi masyarakat adat Kajang. Sejarawan Universitas Hasanuddin Makassar, Suryadi Mapangara menyebut, kehadiran suku Kajang di Sulawesi Selatan telah eksis dalam catatan historis kolonial sekitar abad 16 hingga 19. Ia juga menyampaikan kehadiran masyarakat adat Amatoa Kajang turut berkontribusi melestarikan lingkungan karena penegakan hukum yang ketat dan sanksi yang tegas yang menjadi kunci utama dalam lestarinya lingkungan di kawasan tersebut. Walaupun kemudian pemerintah kan mengakui kan perlakuan orang Kajang tentang hutan sebelum diakui oleh pemerintah sama, tidak berubah dia, sama. Jadi kita bisa belajar banyak bagaimana orang Kajang menjaga hutan itu supaya dia tetap lestari. Ya, dia tidak bisa madu itu tidak bisa diambil seenaknya, udang juga tidak bisa ditangkap seenaknya. Ada memang aturan-aturan mereka, dan itu mereka aturkan dalam pasang di Kajang itu. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan para pecinta budaya, harapan untuk menjaga keberlangsungan tradisi leluhur bangsa Indonesia yang beraneka ragam terus menyala menghadapi tantangan zaman. Setiap petuah yang tertinggal harus terus terajut dari generasi ke generasi sehingga nilai luhur tersebut tetap harmoni sebagai jati diri bangsa Indonesia dan lingkungan yang lestari. Dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Anggah Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.